Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nasrin. Di sini saya akan menyampaikan hasil PPT saya yang berjudul Sistem Pemerintahan Negara Menurut Demokrasi Pancasila. Pengertiannya, sistem pemerintahan dalam artian sempit, yakni sebuah kajian yang melihat hubungan antara legislatif dan eksekutif dalam sebuah negara. Berdasarkan kajian ini, menghasilkan dua model pemerintahan, yaitu sistem parlementer dan sistem presidensial. Kedua, sistem pemerintahan dalam artian luas, yakni suatu kajian pemerintahan negara yang bertolak dari hubungan antara semua organ negara, termasuk hubungan antara pemerintahan pusat dengan bagian-bagian yang ada di dalam negara. Bertitik tolak dari pandangan ini, sistem pemerintahan negara dibedakan menjadi negara kesatuan, negara serikat atau federal, dan negara konfederasi. Ketiga, sistem pemerintahan dalam artian sangat luas, yakni kajian yang menitikberatkan hubungan antara negara dengan rakyatnya. Berdasarkan kajian ini, dapat dibedakan sistem pemerintahan monarki, pemerintahan aristokrasi, dan pemerintahan demokrasi. Kemudian pengertian sistem pemerintahan menurut para ahli. Yang pertama, Aristoteles, yaitu membagi bentuk pemerintahan menurut jumlah orang yang memerintah dan sifat pemerintahannya menjadi 6, yakni monarki, tirani, aristokrasi, oligarki, republik, politea, dan demokrasi. Kedua, Polybius membagi bentuk pemerintahan menurut jumlah orang yang memerintah serta sifat pemerintahannya. Berdasarkan sudut pandangan ini, dapat dibedakan 6 jenis pemerintahan, yakni monarki, tirani, aristokrasi, oligarki, demokrasi, dan anarki, oklokrasi. Kemudian Cranenburg menyatakan adanya ketidakpastian penggunaan istilah monarki dan republik untuk menyebut bentuk negara atau bentuk pemerintahan. Kemudian, Leon Duguid membagi bentuk pemerintahan berdasarkan cara penunjukan kepala negaranya, yakni sistem republik kepala negaranya diangkat lewat pemilihan, sedangkan sistem monarki kepala negaranya diangkat secara turun-temurun. Jelinek membagi bentuk pemerintahan menjadi 2, yakni republik dan monarki. Pendapat ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Leon Duguid. Demokrasi Pancasila. Secara etimologis, demokrasi berasal dari kata Yunani yaitu demokratis, yang terdiri dari 2 kata, yaitu demos yang berarti rakyat, kratos atau kratein yang berarti kedaulatan atau pemerintahan. Secara harfiah, demokrasi berarti suatu bentuk pemerintahan di mana kekuasaan atau kedaulatan ada di tangan rakyat. Dengan kata lain, rakyat dilibatkan dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demokrasi menurut para ahli yaitu, menurut Aristoteles, demokrasi adalah suatu negara kebebasan karena melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalamnya. Kedua, menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ketiga, menurut Muhammad Hatta, demokrasi sebagai sebuah pergeseran dan penggantian kedaulatan raja menjadi kedaulatan rakyat. Paham demokrasi yang sejak awal kemerdekaan diterapkan di Indonesia sesungguhnya mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Hakikat demokrasi Pancasila yang kemudian dikembangkan dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya
menjadi falsafah atau ideologi negara yang sangat mungkin dapat berkembang sesuai dengan ciri khas masyarakat Indonesia yang pluralistik. Rumusan singkat demokrasi Pancasila tercantum dalam sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Rumusan mengenai pengertian demokrasi Pancasila. Pertama, Profesor Darjis Darmodiharjo, SH. Demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber kepada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia, yang perwujudannya seperti dalam ketentuan-ketentuan pembukaan UUD 1945. Kedua, Sri Sumantri, SH. Demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang mengandung semangat ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan keadilan sosial. Ketiga, S. Sumarsono dan kawan-kawan 2005, demokrasi adalah pemerintahan rakyat yang berdasarkan nilai-nilai falsafah Pancasila atau pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat berdasarkan sila-sila Pancasila. Kemudian isi dari demokrasi Pancasila yang pertama, pelaksanaan pembukaan UUD 1945 dan penjabarannya yang dituangkan dalam batang tubuh dan penjelasan UUD 1945. Kedua, demokrasi Pancasila harus menghargai dan melindungi hak-hak asasi manusia. Ketiga, pelaksanaan kehidupan ketatanegaraan harus berdasarkan asas kelembagaan. Keempat, demokrasi Pancasila harus bersendi atas hukum, sebagaimana dijelaskan di dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu negara hukum yang demokratis. Kelima, pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain. Keenam, mewujudkan rasa keadilan sosial. Ketujuh, mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan. Kedelapan, menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Kemudian, paham yang dianut dalam sistem kenegaraan Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan kekuasaan adalah rakyat dan membaginya dalam lembaga-lembaga pemegang kekuasaan, yaitu pertama, kekuasaan mengubah dan menetapkan undang-undang diberikan rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat pada bab 2 pasal 3 ayat 1. Kedua, kekuasaan sebagai pembentuk undang-undang diberikan rakyat kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada bab 7 pasal 20 ayat 1. Ketiga, kekuasaan sebagai penyelenggara pemerintahan diberikan rakyat kepada Presiden pada bab 3 pasal 4 ayat 1. Keempat, kekuasaan sebagai lembaga peradilan dan pengujian undang-undang diberikan rakyat kepada Mahkamah Agung pada bab 9 pasal 24 ayat 2 dan pasal 24A ayat 1. Kelima, kekuasaan sebagai lembaga pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diberikan rakyat kepada Badan Pemeriksa Keuangan pada bab 8 pasal 23 ayat 1. Lembaga lainnya dalam sistem ketatanegaraan menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia sesudah amandemen antara lain: pertama, Dewan Perwakilan Daerah yang anggotanya dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum pada bab 7A pasal 22C ayat 1. Kedua, Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilihan umum pada bab 7B pasal 22O ayat 5. Ketiga, Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim pada bab 9 pasal 24B ayat 1. Yang keempat, Mahkamah Konstitusi.
berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu pada bab 9 pasal 24C ayat 1. Kemudian, ciri-ciri demokrasi Pancasila dalam buku Pendidikan Pembelajaran dan Penyebaran Kewarganegaraan karya Idris Israel menyebutkan ciri-ciri demokrasi Indonesia sebagai berikut yang dijadikan sebagai dasar masyarakat maupun penyelenggara pemerintahan dalam bertindak serta bagaimana peran masyarakat dalam menguasai jalannya pemerintahan adalah sebagai berikut. Pertama, kedaulatan ada di tangan rakyat. 2. Selalu berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong. 3. Cara pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. 4. Tidak kenal adanya partai pemerintahan dan partai oposisi. 5. Diakui adanya keselarasan antara hak dan kewajiban. 6. Menghargai hak asasi manusia. 7. Ketidaksetujuan terhadap kebijaksanaan pemerintah dinyatakan dan disalurkan melalui wakil-wakil rakyat. Tidak menghendaki adanya demonstrasi dan pemogokan karena merugikan semua pihak. 8. Tidak menganut sistem monopartai. 9. Pemilu dilaksanakan secara luber. 10. Mengandung sistem mengambang. 11. Tidak kenal adanya diktator, mayoritas dan tirani minoritas. 12. Mendahulukan kepentingan rakyat untuk kepentingan umum. Sistem pemerintahan demokrasi Pancasila menurut prinsip-prinsip yang terkandung di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan 7 sendi pokok, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Indonesia ialah negara yang berdasarkan hukum. Negara Indonesia berdasarkan hukum, res stat, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka, mastat. Hal ini mengandung arti bahwa baik pemerintah maupun lembaga-lembaga negara lainnya dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum, dan tindakannya bagi rakyat harus ada landasan hukumnya. Persamaan kedudukan dalam hukum bagi semua warga negara harus tercermin di dalamnya. Yang kedua, Indonesia menganut sistem konstitusional. Pemerintah berdasarkan sistem konstitusional, hukum dasar, dan tidak bersifat absolutisme atau kekuasaan yang mutlak tidak terbatas. Sistem konstitusional ini lebih menegaskan bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dikendalikan atau dibatasi oleh ketentuan konstitusi, di samping oleh ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang merupakan hukum konstitusional seperti Tap MPR dan undang-undang. Ketiga, Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR. MPR sebagai pemegang kekuasaan negara yang tertinggi seperti telah disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 pada halaman terdahulu bahwa kekuasaan negara tertinggi ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Dengan adanya demikian, MPR adalah lembaga negara tertinggi sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia sebagai pemegang kekuasaan negara yang tertinggi. MPR mempunyai tugas pokok, yaitu menetapkan Undang-Undang Dasar, menetapkan GBHN, memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden. Kemudian, wewenang MPR yaitu membuat putusan-putusan yang tidak dapat dibatalkan oleh lembaga negara lain seperti penetapan GBHN yang pelaksanaannya ditugaskan kepada presiden, meminta pertanggungjawaban presiden atau mandataris mengenai pelaksanaan GBHN, melaksanakan pemilihan dan selanjutnya mengangkat presiden dan wakil presiden, mencabut mandat dan memberhentikan presiden dalam masa jabatannya,
Apabila presiden atau mandataris sungguh-sungguh melanggar haluan negara dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang terakhir, mengubah undang-undang. Yang keempat, presiden. Presiden adalah penyelenggaraan pemerintah yang tertinggi di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Di bawah MPR, presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara tertinggi. Presiden selain diangkat oleh majelis juga harus tunduk dan bertanggung jawab kepada majelis. Presiden adalah mandataris MPR yang wajib menjalankan putusan-putusan MPR. Kelima, pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat DPR. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi DPR mengawasi pelaksanaan mandat kekuasaan pemerintah yang dipegang oleh Presiden, dan DPR harus saling bekerja sama dalam pembentukan undang-undang termasuk APBN. Untuk mengesahkan undang-undang, Presiden harus mendapat persetujuan dari DPR. Hak DPR di bidang legislatif ialah hak inisiatif, hak amandemen, dan hak budget. Hak DPR di bidang pengawasan meliputi hak tanya atau bertanya kepada pemerintah, hak interpelasi yaitu meminta penjelasan atau keterangan kepada pemerintah, hak mosi percaya atau tidak percaya kepada pemerintah, hak angket yaitu hak untuk menyelidiki suatu hal, kemudian hak petisi yaitu hak mengajukan usul atau saran kepada pemerintah. Keenam, Menteri Negara. Menteri Negara adalah pembantu Presiden. Menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR. Presiden memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan Menteri Negara. Menteri ini tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi kepada Presiden. Berdasarkan hal tersebut, berarti sistem kabinet kita adalah kabinet kepresidenan atau presidensial. Kedudukan Menteri Negara bertanggung jawab kepada Presiden, tetapi mereka bukan pegawai tinggi biasa. Menteri ini menjalankan kekuasaan pemerintah dalam prakteknya berada di bawah koordinasi Presiden. Ketujuh, kekuasaan kepala negara tidak terbatas. Kepala negara tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi ia bukan diktator. Artinya, kekuasaan tidak terbatas. Ia harus memperhatikan sungguh-sungguh suara DPR. Kedudukan DPR kuat karena tidak dapat dibubarkan oleh Presiden dan semua anggota DPR merangkap menjadi anggota MPR. DPR sejajar dengan Presiden. Nah, itu tadi penjelasan saya mengenai materi saya, yaitu sistem pemerintahan negara menurut demokrasi Pancasila. Apabila ada yang kurang dipahami, bisa tanyakan nanti dan diskusikan di Google Classroom. Sekian dari saya, terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.